Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang pertama, bab kedua dan bab yang ketiga sudah kita lalui. Pada akhir September kita akan masuk pada bab yang keempat, menjelaskan tentang khutbah, tentang tabligh, tentang dakwah. Apa yang maksud khutbah? Pertama-tama kita tahu dulu dalil tentang perintah khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dalam mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatan dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Ada hadis yang lain, an Jabir bin Samurah alladzi nabiyyu khutbatani yajlisu bainahum wa yaqra'u al-Qur'an wa yadhkuru an-nas. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, dulu Nabi berkhutbah 2 kali. Dulu di antara khutbah membaca Al-Qur'an dan mengingatkan manusia. Lalu kita lihat pengertian dari khutbah, berasal dari bahasa Arab khataba yakhtubu. Khutbah artinya berbicara, ceramah atau berbicara. Kalau khatiba yakhtabu itu artinya khitbah, melamar. Sedangkan menurut istilah adalah berpidato di atas mimbar sesuai dengan syarat dan ketentuan dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan. Apa yang melandasi orang melakukan khutbah? Pertama adalah merupakan rangkaian dari ibadah seperti khutbah salat Jumat. Ada fenomena alam tertentu seperti khutbah salah satu gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari. Kemudian perlunya pembekalan atau pendalaman dalam melaksanakan ibadah tertentu seperti khutbah nikah. Khutbah syarat pertama adalah balik, laki-laki sehat. Dalam hal ini anak kecil dilarang untuk khutbah, orang gila, kemudian orang yang sakit. Mampu menutup aurat dengan pakaian rapi, mungkin melakukan berdiri, suci hadas besar, hadas kecil, juga dari najis, kemudian duduk antara 2 khutbah, tahu tentang syarat dan rukun sunnah khutbah, kemudian melakukan khutbah dengan berurutan. Syarat materi khutbah yang pertama adalah bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Materi berisi dorongan atau ajakan akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah sesuai dengan perkembangan zaman, bahasa yang mudah sehingga dipahami oleh jemaah, tidak ada mengunsur politik, sara dan lain sebagainya. Adapun rukun khutbah yang pertama membaca hamdalah, kemudian 2 kalimat syahadat, selawat kepada Nabi, membaca Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, ada pesan takwa, kemudian membaca doa salah satu 2 khutbah. Macam-macam khutbah sudah kita jelaskan yang tadi. Hikmah khutbah menyampaikan pesan kepada jemaah dan selalu meningkatkan ketakwaan, menjadi dakwah dalam Islam, menentukan keabsahan ibadah seseorang, dan peras jaringan umat menahan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Masuk kepada yang kedua, tabligh. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitab kana khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Artinya adalah kita adalah umat yang terbaik, diperintahkan oleh Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah. Seandainya ahli kitab beriman, tentu mereka lebih baik. Antara mereka ada yang beriman, mereka ada yang fasik. Lanjut, pengertian
Ballagha yuballighu dalam bahasa Arab bab taf'il artinya menyampaikan. Sedangkan menurut istilah adalah kegiatan menyampaikan pesan agama melalui momentum-momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah. Apa sebab melakukan tabligh? Yang pertama adalah ada perintah untuk tabligh. Kemudian ada perintah untuk memberikan peringatan, ada perintah untuk investasi akhirat sebaik-baik. Syarat-syarat tabligh yang pertama adalah punya pengetahuan yang memadai tentang agama Islam, paham tentang metode tabligh, kemudian sabar, tidak emosional, ikhlas, kemudian tidak bersifat komersial. Persamaan perbedaan khutbah yang pertama, sama-sama melakukan amar ma'ruf, perintah yang bermaaf nahi munkar. Kemudian kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam. Pada khutbah ada rukun, sedangkan pada tabligh tidak ada rukun. Kemudian khutbah mengajak umat ketakwaan, sedang tabligh mengajak mereka untuk melakukan perintah kebaikan. Dakwah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat An-Nahl. Ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama adalah dengan hikmah, berisi pengajaran-pengajaran sifat bijaksana dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian bil mau'izah hasanah, dan memberikan pelajaran. Ada dakwah dengan hal, ada dakwah dengan makal. Makal mengucapkan, sedang hal adalah praktik dan lakukan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada yang bertanya, ajak kita diskusi tentang hukum, tentang dalil, kita akan siap menerimanya. Tidak ada pertentangan dalam agama Islam. Semuanya dakwah dilakukan dengan berbagai macam cara. Bisa berdiskusi, tukar pikiran, bermusyawarah agar terdapat jalinan ukhuwah Islamiyah di dalam dakwah ini. Dakwah menurut istilah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah persiapan sebab dakwah adanya kesesatan yang menampilkan seseorang untuk mengajak lagi kepada kebaikan. Ada perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Macam-macam dakwah melisan yang sudah kita jelaskan tadi. Syarat dakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu yang memadai, terus sabar, ikhlas. Kemudian sifatnya mengajak, tidak ada paksaan, berkaitan dengan hidayah Allah. Hakikat dakwah itu melanjutkan tugas Rasul. Kita adalah ulama warasatul anbiya, pendakwah semata-mata hanya untuk menyembah Allah tanpa ada maksud dan tujuan yang lain. Etika yang harus dilakukan oleh seorang pendakwah adalah sikap lemah lembut, tidak ada paksaan, sampaikan dengan bahasa yang mereka pahami, mampu memberikan teladan yang baik, sehingga mereka mengikut dakwah bukan hanya karena apa yang kita sampaikan, tetapi apa yang kita perlihatkan. Materi dakwah tidak boleh keluar dari Al-Quran dan hadis, kemudian ikhlas kita lakukan. Persamaan perbedaan antara khutbah dakwah. Pada khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh lakukan laki-laki dan perempuan. Ketentuan khutbah terikat dengan rukun, ada syarat, sedangkan dakwah dan tabligh tidak ada rukun. Khutbah dilakukan di atas mimbar, sedangkan dakwah boleh menggunakan mimbar atau tidak. Khutbah selalu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan ibadah tabligh tidak ada kaitannya. Boleh berkaitan dengan ibadah, boleh juga tidak. Dakwah, apa hikmah berdakwah? Menjadikan syiar terhadap agama Islam, memperkuat persatuan umat. Islam adalah rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kasih sayang. Dalam berdakwah, dalam khutbah, dalam tabligh tidak ada paksaan, semuanya lakukan dengan baik. Yang kedua, menjadikan kehidupan sesuai dengan aturan Islam. Zaman kita pada hari ini adalah zaman yang penuh dengan kehidupan yang kompleks dengan segala macam problemanya. Kalaulah kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis, tidak memahami agama kita sebagai agama Islam, maka mungkin setahun 2 tahun yang akan datang, dunia ini akan semakin berkembang, kita akan semakin ketinggalan. Kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari hadis, kita jauh dari agama kita. Dan pada akhirnya Islam itu hanya akan tinggal dengan kita. Dakwah kita lakukan
bukan hanya mengajak orang lain kepada kebaikan, tetapi kita terlebih dahulu yang mengajarkan. Ada Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Kemudian bertemu dengan sebuah kaum. Kemudian Nabi bertanya kepada kaum, siapa kalian? Kami adalah orang-orang na'murun nasa bil ma'ruf walam na'ti. Kami menyuruh mereka melakukan kebaikan, tapi kami tidak melakukannya. Wa nanhahum 'anil munkar. Kami larang mereka dari melakukan kemungkaran. Wa na'ti, kami melakukan kemungkaran. Inilah yang akan terjadi, dan sekarang kita sudah lihat kehidupan itu. Maka untuk memperkuat akidah, memperkuat keilmuan fikih, memperkuat agama kita, agama Islam, kita harus memahami agama Islam itu secara keseluruhan. Anda semua, demikian pertemuan kita kali ini. Silakan jabarkan semua materi ini dengan baik, lakukan dengan tugas yang baik. Tujuan yang kita lakukan dalam berdakwah dalam materi ini agar Anda semua paham bahwa apa yang maksud dengan dakwah, maksud dengan tabligh, maksud dengan khutbah, paham tentang tata cara berdakwah, hukum dan syaratnya, begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tabligh, begitu juga dengan dakwah. Baik, insyaallah kita akan bertemu lagi dengan kegiatan-kegiatan berikutnya berkaitan dengan dakwah. Siapkan materinya, pahami materinya, nanti akan ada kuis yang akan kita sampaikan. Terima kasih. Ilal liqa, bertemu dengan kesempatan yang lain. Pahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.